Oke, mari kita bedah satu pertandingan yang benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Ini dia, kisah dari dua sisi, dari sebuah hasil yang luar biasa mengejutkan. Galatasaray melawan Juventus. Kita mulai dari sini. Lihat angkanya. 5-2. Ya, 5-2. Ini bukan skor biasa loh. Ini adalah hasil yang bikin geger seluruh Liga Champions, bikin para pengamat garu-garu kepala, dan para fans, jujur aja, nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jadi, ini bukan cuma soal gol demi gol. Ini adalah cerita tentang dua babak yang kontras banget, nasib dua tim yang berbalik 180 derajat, semuanya terjadi dalam satu malam yang luar biasa di Istanbul. Yuk kita telusuri lebih dalam apa sih yang sebetulnya terjadi malam itu. Oke, kita mulai dulu dari sisi pemenangnya, Galatasaray. Buat mereka, ini jelas bukan kemenangan biasa. Ini adalah malam yang kata manajer mereka bakal ditulis pakai tinta emas di buku sejarah klub mereka. Nah, buat yang mungkin belum tahu, Galatasaray ini punya julukan keren nih, Cimbum Aslan, yang artinya para singa. Dan malam itu, wah mereka benar-benar jadi singa yang mengamuk di kandang sendiri. Dengerin deh apa kata manajernya, Okan Buruk. Dia bilang ini bukan cuma penting buat klub, tapi buat seluruh persepak bolaan Turki. Kenapa? Karena yang mereka kalahkan itu tim raksasa Juventus. Ini menunjukkan betapa besarnya arti kemenangan ini buat mereka. Manajernya sampai bilang ini laga yang sulit dilupakan. Dia juga memuji habis-habisan para pemainnya yang berjuang mati-matian, dan tentu saja para supporter yang luar biasa. Jadi, ini benar-benar kemenangan bersama, kemenangan seluruh tim dan fansnya. Oke, sekarang kita balik koinnya, kita lihat dari sisi yang kalah. Buat Juventus, ini malam yang, ya ampun, kayak mimpi buruk. Apa sih yang salah sampai raksasa Italia ini bisa runtuh begitu saja di babak kedua? Ini dia nih yang bikin aneh. Babak pertama, Juventus unggul loh 2-1. Kelihatannya semua aman terkendali. Tapi masuk babak kedua, entah apa yang terjadi, Galatasaray ngebalikin keadaan dengan 4 gol tanpa balas. Benar-benar bencana total buat Juventus. Pemainnya sendiri, bek mereka Pierre Kalulu, juga ngakuin kok. Dia bilang, ya kami unggul di babak pertama, tapi mainnya jelek banget di babak kedua. Nggak ada alasan. Mereka sadar betul performa mereka anjlok drastis. Tapi ada satu faktor krusial yang perlu kita ingat. Ternyata bukan cuma soal main jelek, Juventus juga harus bermain dengan 10 orang. Bayangin, kurang satu pemain di kandang lawan yang atmosfernya, wow, panas banget. Situasi yang udah sulit jadi nyaris mustahil. Nah, dengan hasil akhir 5-2, selisihnya kan 3 gol. Ini bikin leg kedua nanti jadi soal pertarungan mental. Betul-betul perang psikologis antara keyakinan dan kewaspadaan dari kedua tim. Menariknya, dari pihak Galatasaray manajernya justru nggak mau sombong. Walaupun udah menang besar, Okan Buruk bilang, kita masih harus main lebih baik lagi. Dia tetap waspada, tahu kalau pekerjaan ini belum 100% selesai. Sebaliknya, di kubu Juventus, meski pastinya kecewa berat, mereka belum menyerah. Kalulu bilang, kami akan lakukan yang terbaik di Turin. Ini sinyal kalau mereka siap bertarung habis-habisan di kandang sendiri nanti. Jadi semua mata sekarang tertuju ke Turin, pertarungan penentuan. Apa yang akan terjadi? Taruhannya jelas, tinggi banget. Kalau kita lihat hitung-hitungannya, simpel aja. Galatasaray punya bantalan yang nyaman banget. Mereka cuma perlu hindari kalah telak lebih dari 3 gol. Sementara Juventus, mereka butuh keajaiban. Harus menang dengan selisih minimal 4 gol untuk lolos. Berat banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah comeback yang historis itu mungkin terjadi buat Juventus? Atau kerusakan yang terjadi di Istanbul itu udah terlalu parah untuk diperbaiki? Akankah keyakinan Juventus bisa mengalahkan statistik? Atau malam ajaib Galatasaray itu udah jadi pukulan penentu segalanya? Menarik untuk ditunggu jawabannya.